Jemaah yang terhormat, pengajian yang lalu kita telah mempelajari, iaitu mengetahui dan memaklumi Allah ada, dan telah kita maklumi Allah itu beda dengan apa yang ada. Itu kesimpulan. Sebagai ulangan supaya bisa nampak kesinambungan antara pelajaran pertama dengan pelajaran berikutnya, sedikit merupakan ulang kaji ke belakang. Dalam pertemuan yang lalu kita mempelajari tentang adanya Allah dan tentang hal adalah bedanya Allah. Maka dengan sendirinya Allah ada, alam ada. Lalu kemudian perbedaan Allah dengan alam juga harus ada. Kesimpulan, bukan hanya sekadar kita sebagai orang mukmin baru dianggap telah selesai dan telah diyakinkan yang bahwa kita menjadi iman dengan semata-mata mengaku adanya Allah. Sebelum pengakuan ada, belum bisa kita melakukan perbedaan antara apa yang ada pada Allah dengan ada yang ada pada alam. Cara perbedaannya telah kita pelajari dan telah kita maklumi dalam pertemuan yang lalu. Hari ini kita akan melanjutkan kalimat beda. Sudah nampak Allah dengan alam itu beda, di mana dan bagaimana yang dikatakan perbedaan. Sehingga bukan hanya sekadar Allah sudah beda, Allah sudah beda. Perbedaannya di sisi mana dan bagaimana yang dimaksud dengan adalah perbedaan. Bahasa Quran laisa kamislihi, bahasa kitabnya mukhalafatuhu. Dua bahasa dalam bahasa penjelasan kitab dan bahasa dasar, yaitu bahasa Al-Quran, dengan pengertian dengan lafaz yang berbeda tetapi adalah pengertian yang sama. Karena kalimat mukhalafatuhu itu bukan bahasa Al-Quran dan bukan ayat Quran, tetapi kalimat laisa kamislihi itu adalah kalimat dan memang lafaz yang ada dalam Al-Quran. Tetapi pengertiannya adalah laisa kamislihi hingga akhir, dan mukhalafatuhu lil hawadis dalam matan kitab itu yang berkesimpulan maknanya yang bahwa Allah dengan alam itu beda. Lalu pada hari ini kita memasuki sisi mana beda dan yang mana maksud dengan beda. Perbedaan itu dua sisi. Yang pertama dikatakan adalah beda dalam permulaan, dalam kejadian, dan yang kedua adalah perbedaan di dalam abadi. Perbedaan pada ibtidai dan perbedaan dalam dawami dalam bahasa kitabnya. Permulaan wujud Allah dengan wujud alam beda, dan perbedaan itu harus sampai kemanapun dan memang berketetapan dan berkekalanlah beda. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda sama pada ada Allah dengan alam, dan sedikit pun tidak ada tanda-tanda sama Allah yang ada dengan alam yang ada. Bapak-bapak dan para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, kita ulangi. Tidak boleh ada sedikit pun sama yang sifatnya ada pada Allah dengan ada yang ada pada alam. Dan tidak boleh sedikit pun ada persamaan antara Allah yang ada dengan alam yang ada. Sedikit aja beda, sedikit tidak beda, sudah tidak sah iman. Bagaimana juga, inilah yang dikatakan perbedaan di dalam permulaan, di dalam wujud, perbedaan pada pertama dan perbedaan dalam abadi, ibtidai dan dalam dawami istilahnya. Kita telah memaklumi yang mana perbedaan dalam permulaan, lalu kemudian harus kita maklumi di mana perbedaan di dalam ketetapan dan selamanya. Ulang kembali pelajaran yang lalu supaya bukan untuk memaklumi tapi untuk mengulangi. Apabila kita ulang-ulang pada sesuatu pekerjaan, suatu bahasa itu adalah maksudnya bukan untuk maklum tetapi untuk netap barang yang telah kita pelajari supaya netap dan tidak akan ragu. Ada yang ada pada alam yang lalu itu adalah dikarenakan tidak lepas satu daripada beberapa kaifiat. Tidak lepas daripada beberapa satu yang menyangkut dengan adalah tempat.
Tidak lepas sesuatu yang menyangkut dengan zaman dan sesuatu yang menyangkut dengan warna dan lainnya. Artinya Allah ada, tidak terikat dengan di mana, tidak terikat dengan zaman. Allah ada, tidak terikat adalah bagaimana, tidak terikat dengan model. Ini kalau demikian ada alam kita maklum jam berapa ada, jam 10, 11 dengan 9 tidak ada. Di mana di tempat ini selain tempat ini tidak ada. Bagaimana begini selain bukan begini enggak ada. Itu alam. Kalau demikian yang bahwa ada alam itu tidak akan lepas terkait dengan terikat dengan zaman kapan ada, terikat dengan tempat di mana ada, terikat dengan model dan kaifiat bagaimana ada. Kalau sesuatu yang ada kaitannya dengan di mana, di sana ada. Yang terkait dengan sesuatu kapan ada, jam sekian ada. Terkait sesuatu yang ada, bagaimana ada, begini ada. Ini dikatakan ada, ini ada terikat dengan sesuatu. Istilah tauhidnya dikatakan itu adalah wujud muqayyad. Ada dengan kaitan. Ada jam berapa? Jam 10. Ada di mana ada? Di Aceh. Ada bagaimana ada? Begini. Ini adalah ada ini dipatasi oleh beberapa kelakuan ditentukan satu. Ini ada alam. Lalu kemudian kita juga maklumi ada Allah tidak terkait dengan zaman. Kapan ada Allah? Tidak ada. Di mana ada Allah? Tidak ada. Bagaimana Allah yang ada? Tidak ada. Kalau demikian kita meyakini ada tetapi tidak terikat dengan kapan, bagaimana, di mana. Kesimpulan, Allah itu ada tidak kaitan dengan di mana. Allah itu ada tidak terikat bagaimana. Allah itu ada terikat kira-kira kapan. Kalau begitu kita yakini Allah ada tidak tahu tempat, itu bagaimana? Inilah bukan orang bodoh. Kenapa orang bodoh? Tandai orang pandai yang bawa Allah akui ada tidak tahu di mana tempat. Itu sudah okey, orang itu pandai. Allah kita akui ada tidak tahu bagaimana dia, itu sudah pandai. Allah ada tapi kira-kira kapan ada tidak tahu, itu sudah pandai. Kenapa? Karena Allah itu tidak terikat dengan zaman sehingga kita enggak tahu kapan. Allah itu tidak terikat dengan tempat sehingga enggak tahu kita di mana. Allah itu tidak terikat dengan modern sehingga enggak tahu Allah bagaimana. Maka sama dengan dalam bab tauhid dalam bahasa Aceh khun ahli tatukri beda Allah dengan alam kiban zatnya nak ahli nya dana kajarang. Tapi Allah dengan alam beda, kiban lagi nyo mentang bangai kalau habis niku. Menyo dak khun lanti bangai niku. Menyokong nanti bangai Allah na tapi kibat lagi nyo mentang kalau betul tauhid ni. Bahkan karena dia enggak punya tempat kita tahu seorang. Dia enggak punya zaman kita tahu kapan. Dia enggak punya model tapi tahu bagaimana. Ini tanda yang bahwa yang kita tahu itu bukan apa yang ada pada dia. Dia tidak punya tempat kita tahu tempat, itu dusta. Kita enggak punya, dia enggak punya zaman kita tahu kapan, itu dusta. Oleh kerana demikian inilah garis perbedaan yang lalu. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, sehingga dalam kitab tauhid ditulis tidak mengetahui kamu Allah Taala bagaimana, di mana dan kapan sesudah Allah dengan alam itu tidak ada tanda-tanda alam, maka pada waktu itulah kamu dianggap orang sudah mengerti. Selama kamu masih mengerti dan memaklumi di sini Allah, tanda kamu itu masih bodoh. Ini tulisan. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kalau demikian, kalau ini di dalam bahasa akidah dan ini dalam bahasa tauhid, inilah yang dikatakan adalah mukhalafatuhu atau yang dikatakan laisa kamislihi. Mari kita analisa kalimat laisa kamislihi. Kalimat laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Secara bawaan tulisan khat, secara tulisan itu laisa kamislihi, tidak ada seperti Allah. Artinya Allah seakan ada model tapi tidak sama dengan model Allah. Ini bawaan lafaz, bawaan tulisan ni. Laisa kamislihi, tidak ada seperti. Kalau kita duduk, Allah bukan duduk tapi ada model. Kalau kita memang berdiri, Allah enggak berdiri tapi tidak berdiri, ada model. Kalau Allah kita gini tapi kita bukan ini. Seakan kita dengan Allah adalah tidak sama model.
Iyakah begitu? Kita orang awam, Pak. Tak tahu kita bahasa Al-Quran tu. Kenapa? Karena itu bahasa Quran itu bahasa yang paling tinggi. Maka orang yang maklumi. Sehingga semua mufassirin orang yang memberi pengertian Al-Quran, lebih-lebih Ibn Abbas radhiyallahu an. Siapa itu Ibn Abbas? Seorang sahabat yang Rasulullah berdoa kepada beliau, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Rasulullah nak babahu Sayyidina Ibn Abbas nak babahu nak. Ibn Abbas nak babahu nak khul Rasulullah, Allahumma faqihu fid din. Ya tangku nak percarang tinyo agama. Wa 'allimhu ta'wil, nak percarang buh mana Quran. Maka karenanya Rasulullah itu doa kepada Ibn Abbas dia. Tafsir Ibn Abbas itu adalah tafsir yang tidak diragukan lagi. Apa kata beliau? Laisa kamislihi, kalimat kehbak kamislihi, itu kalimat itu siada. Artinya huruf ada, makna nol. Kalau kita hilangkan kalimat kamislihi, kalimat kaf, jadilah laisa misluh, tidak ada model. Bukan tidak seperti model. Kalau kita memberi pengertian Allah Ta'ala tidak seperti model, tapi alam ada model, Allah ada model, cuma beda model. Tapi kalau memang kaf, huruf kaf ini dihilangkan, tidak kena mana, laisa kamislihi, pada Allah tidak ada model. Mana yang ya menurut akal? Iya tidak ada model atau ia tidak sama model? Mari kita analisa. Jemaah yang terhormat, terjadinya model itu adalah penyebab ada. Pakan jen na potongan engkau. Na potongan pupuk yang na potongan manusia, na potongan bangunan, na potongan kenderaan, na potongan semua potongan itu kenapa ada modelnya? Antara tahun 2022, 28 dan 2020 itu beda model. Pakan beda model engkau. Perbedaan model itu justru karena perbedaan ada bahan. Tanpa bahan kena cari model niku hai mumpuk niku. Dan nek pegat sama-sama barang baik na bahan tetapi benar model. Hana pun dah pegat tu hanya tu. Tetapi terjadinya model itu pada bahan. Kalau memang bahan dipagat mal tepat, antai lihat ke balok lumpang. Menyomal di pegat cekak, antai lihat pasal bahasa semen cekak antu. Jadi tergantung lumpang dengan bengkoknya itu bukan karena pada benda, tetapi karena pada bahannya dibengkokin. Kalau nak bahan sama dengan jadilah model. Kalau Allah punya model, berarti Allah Ta'ala punya bahan, cacat ahad Allah. Tidak boleh. Hanakan ahad ni. Bahkan karena ahad itu dua sisi. Ahad yang pertama adalah dalam sisi adalah kamutasil, tidak ada hitungan dalam satu, tidak ada ulangan dalam nampak. Inilah sesat. Kalau demikian, Allah tidak punya model. Hana bahan, kejitim Tuhan. Menyo hana model Tuhan, pakan dan hanjit model. Karena Allah hana bahan. Pakan kerja hanjit bahan Tuhan. Karena Allah Ta'ala ahad kun wallahu ahad. Sudah. Kalau demikian inilah yang dikatakan adalah beda Allah fil wujud. Kemudian mana ada Allah Ta'ala lagi? Bada Allah Ta'ala itu fid dawam. Menyobak pun hana sama Allah dengan alam ngan berangkajan sampai ngan kiamat hana sama. Sampai ngan kiamat hana sama, putra hana sama. Sebelum kita memaklumi apa yang tidak sama Allah dengan alam, kita periksa dulu apa itu yang dikatakan Allah. Yang dikatakan Allah itu satu zat yang di dalamnya punya sifat, di dalamnya ada kerja. Sehingga dalam tauhid harus tiga: mengesahkan zat, mengesahkan sifat, dan mengesahkan pekerjaan. Bagaimana? Jasad ini zat, ilmu ini sifat pada manusia. Kalau zat adalah dengan sifat ini, zat tidak ada model, sifat tidak boleh model. Kalau zat enggak punya bahan, sifat enggak boleh punya bahan. Oleh karena demikian, Allah melihat enggak perlu model. Allah mendengar tidak punya model. Kenapa enggak punya model Allah Ta'ala? Karena Allah Ta'ala melihat bukan dengan alat. Karena melihat Allah enggak pakai alat. Penglihatan manusia pakai alat. Apabila kita melihat pakai alat, maka alat melihat itu bukan manusia. Alat dimengakan manusia. Punyung adalah dimengakan urang kan benga niku. Sengkira dimenga urang asana, urang na dimenga tat jai urang yang na tapi hana dimenga tuli niku. Asana urang na kemalan tapi si jai urang na di kemalan niku dan na kemalan urang niku. Oleh kerana demikian kita mau melihat sesuatu adalah terpaksa kita membutuhkan kepada yang lain. Apa yang lain? Kalau ingin kita melihat terpaksa harus pakai mata dulu. Tanpa pakai mata hana puakalan aku.
Pakah hana payah nging hanja dengim hana pakai mata karena matanya kan rawat tu. Munyo rawat tu kira-kira aji hana pakai mata. Asal bikin nah lemah je nangko. Pakah karena nging hana pakai mata. Jadi Allah Taala melihat enggak usah pakai mata. Pakah karena menyo pakai mata pakai igam nangko. Menyonan mata yang ada pada manusia itu adalah dianggap orang lain. Telinga yang ada pada manusia dianggap orang lain. Demikian pula apa saja yang ada pada manusia itu dianggap lain. Kenapa? Ingin cemicum beruh hidung hombai nangko. Ingin kemalan beruh mata handa, ingin demenga beruh punyung handa, ingin merasa beruh lidah handa, ingin pegang haba baik menggerak huruf handa nangko. Kalau demikian semua anggota yang ada pada manusia ini adalah bukan manusia nangko, orang lain. Singkat kata, saja yang kita nyok sep jai gop nangko. Maka tulis dalam kitab, jiat pembuat berang kapur punya gelak demak tiat asal baik uli gop nangko. Jiat nangko. Bena so gop thira pi jiat nangko. Tanah minta panah dan bubuk yang baik early gop. Hana mungkin kan ajar pi gop, gaki pi gop, mata pi gop. Jadi bapaknya ada bubuk nah nangko. Mana bukti ini dianggap bukan manusia nangko. Jara bukan manusia, gaki bukan manusia, tapi poci idu buat orang terkai nangko. Mana bukti ini? Dalam ilmu adalah pengadilan. Dalam ilmiah adalah tata negara. Antai pegawai hukum boleh memang hakim, hai terima kesaksi derawan nangko. Di pada noh dan nolon pak ni. Nak tasi nak so anak agam long itulah nako. Kerana agam so ci adun itulah nako. Pakan kananya itu dianggap derawan nako. Pakrici saksi harus gau. Tetapi orang akhiran dan pada manusia di Allah Taala memang gedanyang nagamuan hana walaupun hana ya tasi saya tasi. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawm nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Saya kira jarawnya orang hanya cak jarau oleh Tuhan kesakti orang akhirat aku. Nah kamu buat hanai, saya jarau nah ya tangku, dia kesakti, dia dan nah jarau gop tu. Saya kira jarau tu hangu kesakti Tuhan aku. Inilah menunjukkan yang bawa semua pada kita. Kalau demikian, pada kita ini punya lain, nah gop saja nanti. Mengingat pada tubuh kita ada yang lain, maka kita terpaksa memerlukan kepada yang lain. Menyohana mata handih kepada aku. Menyohana punyung handih di menga. Menyohana lidah hanjim untuk asa. Hana gerak pakri hana lapai hanjim untuk tu nangko. Pakai hanjim untuk tu orang we. Hana gerak lidah nangko. Kalau demikian kembali kita berangkat, Allah Taala itu berbicara. Tutur Tuhan baik dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur, dalam semuanya kalam Allah itu tersirat dengan abjad. Kalau Quran abjad Arabi. Kalau Taurat adalah abjad yang kan abjad Arab, tetapi karena abjad dalam Taurat lain dengan abjad dalam Injil, iaitu dengan sifat Suryani, nah kemudian dengan Ibrani dengan bahasa dan sifat dengan Kipti niku. Artinya abjad yang beda. Kalau memang kalam Allah pakai abjad sama dengan Allah Taala berbicara dengan pakai yang lain. Tetapi apa juga kalam Allah dah bicara huruf, hana huruf, tutu, tutur Allah na huruf hana nangko. Tentu beginilah kita yakini hana tadukri kiban tutur hana huruf, itu tahap kedua. Yang penting kita yakini Allah ada berkata-kata tapi enggak pakai huruf. Allah ada berkata-kata tapi enggak pakai suara. Kiban tutur Tuhan hana huruf, kiban hana pakai suara, kiban ngupul di malaikat dia pegang kita dengar, kebah dia sawan aku. Dengan karena dalam terus ilmu yang ni wa dipikir hana jian aku. Pakricit, Allah punya kalam, na huruf nol. Allah punya kalam, na suara hana. Allah punya suara, na abjad aleba hana. Kiciban, itu tinggal dulu. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kita wajib meyakini Allah ada dan Allah punya sifat. Ini adalah dari wujud sampai abad, dari permulaan sampai dawami tidak pernah ada. Kalau demikian, tak periksa sabah minit tit sabah detik Tuhan hina yut han net sabot net Tuhan lagi nyawa yut han. Kenapa? Karena sedikit pun enggak boleh ada sifat alam pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian, Allah Subhanahu wa taala ada dan Allah beda dengan alam. Di mana beda Allah dengan alam? Beda pada ada, lalu beda sesudah apa yang ada. Menyobakna beda, bak barang yang pasti beda. Kemudian bagaimana beda niku? Itu tergantung. Bakna hana sama ngena lain,
Bak yang hana sama dengan hana lain ke. Memang takkan ke. Nyana hana sama dengan hana lain. Nyan hana sama dengan hana lain ke. Hiban nama pom hana sama dengan hana lain, hana sama dengan hana daik dan ke. Hana ning bak katanya pakah hana ning saboh daripada dua ke. Menyaka hana li kabih mu kalau na ke. Hana ning pada Tuhan nyokenya kau ke. Ya fikir Tuhan hana ning pu kalau na pu hana li ke. Ban wa pu ke ke. Kiciban hana maka kau lagi hananya naku. Kemudian bakna pakai cid Allah Taala na ilmu. Apakah ilmu tak manusia itu na ilmu ya? Pun kalau ilmu ya lihat ada bangai ni. Dan Tuhan panjang pun cara nyawakan. Oleh karena demikian kita sebagai tingkat awam, tingkat rendah meyakini Allah ada tapi tidak sama dengan apa yang ada pada alam. Bagaimana juga kalam Allah, bagaimana kudrah Allah, bagaimana ini tingkat ini memang perlu, tetapi untuk keyakinan iman stop dulu naku. Untuk beri penjelasannya perlu menyebut orang tolak syubhat. Ada terus orang lain yang ini perkara agama nyo benar orang luar sirau yang tolak. Dina ukuran dalam jarak masafah kasar. Si kurang 10 kilo paling kurang per 90 km ana sirau orang yang sanggup. Yang hukum menyolam kurang 10 km hana zero yang sanggup tolak desa mandung tu. Lagi desa urang hana mana banyak tu. Tapi dalam tujuh kurang 10 meter kurang 10 kilo na zero kurang 10 kilo na zero. Nyo kena lain hana desa mandung tu. Bahkan kita hana desa karena ini adalah melakukan penolakan fardu kifayah. Yang kita nyo bicara melakukan fardu in kenang atuh individu kena mandung tu. Kalau demikian, sebelum kita selesai daripada mencari dan menuntut ilmu fardu in, jangan dulu langkahi fardu kifayah. Semayang perlai galam na, tapi kira-kira dia pakat semayang perlai sagai anda pakat. Punya semayang kira-kira perlai kifayah galam kena ngaruh tu nako. Baik menan tunggu nako. Para hadirin sekalian jemaah yang terhormat. Oleh karena yang demikian, para hadirin, kesimpulan pada hari ini, Allah itu ada beda dengan ada pada manusia. Dan kemudian ada Allah beda dengan ada manusia. Kapan beda Allah Ta'ala ada dengan ada alam? Dari permulaan sampai abadi. Di mana perbedaan barangnya tidak ada pada Allah? Dari permulaan sampai kapanpun. Kalau demikian, sampai kapanpun Allah Ta'ala tidak sama dengan manusia. Sebagaimana manusia, sampai kapanpun manusia pada manusia hana potongan. Hana demun. Hana tempat. Dan hana warna. Kalau demikian pada Allah, pada minit namikat ngendamun Tuhan tiat. Tidak. Pada minit namikat ngentempat Tuhan tiat. Hanjit aku. Adapun seakan-akan yang menyatakan yang bahwa Allah menentukan tempat di sini, boleh-boleh saja dalam pemahaman. Tapi itulah yang kita bicara. Baik tak mufhum atuh lahir tulisan, tetapi mufhum atuh maknanya kandung dalam tulisan. Saudara, para hadirin, bapa dan jemaah sekalian, kalam Allah itu bagi dua. Yang pertama yang diistilah kalam yang telah kita bicara tadi, ini kalam zati istilah. Bagaimana kalam zati? Sifatun qaimatun qadimatun, yang na pada zat Allah. Sifatun qaimatun qadimatun fi zati. Sifat yang tidak pernah lepas dengan zat Allah, ini kalam. Adapun Taurat, Injil, Zabur dan Quran ini juga dikatakan kalam Allah, tapi ini diistilah bukan kalam nafsi, kalam lafzi. Di mana perbedaan kalam nafsi dan kalam lafzi niku? Sungguh adalah ada sedikit perbedaan. Kalam nafsi Allah ada bicara mengandung satu pengertian. Ni pegah di Tuhan makna ji nyawa. Ni pegah di Tuhan makna ji nyawa niku. Bak watan ni pegah hana huruf hana suara makna nah kibai mufhum malaikat itu dia bikin tu niku. Tetapi inilah yang dikatakan kalam nafsi. Satu. Yang kedua, kalam Allah Taala itu adalah kadim. Makna kadim lagi kadim ba'dzat. Yu galamna hana hidup hana, ba ujungna hana merumpuk ngana niku. Artinya Allah ada, kalam ada. Allah ada, kalam ada. Kalau Allah ada, kalam ada, sama dengan Allah ada, Allah telah bicara kata-kata ini. Kalau Allah yang bicara dengan kata-kata ini, sama dengan kalau itulah kehendak dalam bab tauhid, nak lu kalam bab wajib. Ni perkara Tuhan, innani anallah. Bab watan ni ke Tuhan, lung Tuhan watanya nah. Bahkan karena yang pegah innani anallah, Allah
Dan ke pegah aswajih ke derawa ke pinan aku. Satu. Yang kedua, takluk kalam itu pada barang yang mustahil. Dan yang kelima, takluk kalam juga pada barang yang harus. Bak takluk barangnya harus, Allah ada. Barang kalau nan aku. Jauhnya barang harus yang mengikat dengan aku. Meyup, adih, luar, dalam, ubud, raya, jauh, yang alam ada aku. Kalau demikian kalam Allah yang dinebuh makna putra perik Thailand tuturnya dengan pu mikat. Mikat dengan rawa ke tuturna rawa Tuhan watanya kana keun adalah takluk dengan barang wajib. Tuturna tetapi barangnya yang kalau na. Diperah oleh Tuhan, lon akan lumbi ujian urolanyan. Pujian melengit dunia kalau pegot nako. Long akan sajang kata diperah oleh Tuhan. Inni ma'akum wahwa ma'akum aina ma kuntum. Long hai manusia sajandra ko honya kajak draw ke Tuhan. Kajak ku de sajandra ka duit mentiji sajandra kajak rumah sajandra kajak laut sajandra payanakah na long ke. Kita pun belum ada bagaimana ma'akum nako. Mena di kalau kita belum sajandra ko nako. Jadi makna Allah Taala wa bicara wa ma'akum saya beserta kamu pada hari waktu itu alam belum dijadikan manusia belum ada beserta kamu bagaimana makna nako. Musapat nguriang sajan pakai sajan kod sajan remoh tidak ada haji kalau makna ada putra mana bawatannya ada ini pegar langit di Tuhan makna lagi saya ubah nak. Kalau demikian kalau wahwa makum lung sajan kata kon sajan uriang maka jinoh jadi berah wahwa makum menyatu Allah dengan alam. Wahwa makum menyatu Allah dengan pakai ini paham wahdatul wujud sesat nak. Tapi bagaimana juga wahwa ma'akum. Itulah kembali kepada mufassirin dan bagaimana dibawa makna. Kalau demikian, kalau kalam yang terkait dengan alam, jangan menuduhkan pakricit. Inilah kalam yang diberi nama kalam nafsi. Adapun kita nyata maklumi dalam kalam lafzi. Tutur Tuhan ada dengar. Kalam nafsi ada dengar. Kalam lafzi ada dengar. Alif lam mim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini kalam, ini diberi nama dengan kalam lafzi. Artinya apa? Satu kata-kata, satu adalah tutur Tuhan yang ditajuk pada sebuah makna tapi kaibikat dengan lafaz. Karena lafaz keun kalam lafzi, mengingat makna hana salah maka keun itu kalam. Mengingat lafaz keun lafzi. Adapun kalam yang kalau betul oleh Tuhan mantang dalam zat Allah Taala itu kebunan kalam nafsi. Allah na kalam na huruf dan. Makna harus sesuai dalam undang-undang tafsir. Tidak boleh berbeza antara makna kalam nafsi dengan makna kalam lafzi. Menyo kalam lafzi makna aji lagi nyo, malam nafsi lagi dain, nyo geun ngai lemah tafsir salah. Sikan nyo sikan salah. Karenanya para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, ulang kembali, sedikit pun jangan terpaham. Namun secara lahir kalam lafzi seakan Allah punya tempat. Seakan Allah punya tempat. Ini kalam lafzi. Tapi kalau sebelum Allah menjadikan alam, di mana tempat Allah? Enggak ada. Apakah Allah belum bicara persoalan itu? Sudah Allah bicara. Lain kali keun kan pegah Tuhan tutunyan. Bak wadanyan kan bila tutunyan secara lahir tak nau hinan Tuhan. Bak wadanyan nyo hinan. Inilah para hadirin yang bahasanya keun harus hati-hati dalam memahami makna Al-Quran. Salah satu daripada penyebab ditakuti. Salah satu daripada penyebab takut mengisi silangkah demi silangkah gebuhnan iaitu manusia yang memberi makna Quran bidahiril ayat. Memat lagi ayat nak. Memat lagi ayat wa huma ma'akum lung sajan kata menyatulah Allah dengan alam. Nyok hari menyonyo tak faham selangkah demi selangkah tak takut musapat Allah dengan alam. Allah kadim, alam baru nak. Karena pintunya adalah pintu yang kira-kira hanjat terlumpuh dia katanya. Adapun makam yang tinggi niku. Ini sudah makam yang datih niku. Orang yang makam tinggi selain daripada Allah enggak ada. Yang nato Allah niku. Allah yang langit han dunia dan bumi han tapuatan niku. Kalau tidak ada sesuatu yang ada adalah Allah Taala, maka sama dengan dia Allah bicara itu ya. Long sajan kata hana. Long atuh pulen hana nako. Ubon nako.
Tapi kita ini bukan menganggap orang yang pakai ngekun hana, karena mereka itu lain istilah dengan kita. Kita istilah nampak ada. Di orang je ngekun ada yang na, kau yang dih nak. Hino kadeh beda nak. Itanya asai dih na, di orang je asai na. Itu kirana hana syarat berdih. Menyona di orang je itu yang na, itanya yang dih yang na nak. Satu. Inilah yang kedua, ada orang makam tinggi yang dianggap nak itu bukan karena sudah hilang tidak ada, dan yang dianggap ada itu bukan karena belum datang tidak ada. Sesuatunya kena pakri kan karena kagada hana, sesuatu yang na kan karena kalam teruhana. Menyawanan di orang je nya kena ta na yang kan duit tengah. Adapun na nya duit tengah nya dak na piana. Nya katanya na nya duit tengah ke tengah masjid nangku. Yang kau mu 60 tun tak serok likut merempak dengan hana nangku. Alnya pajan terhungu kadang satu nak tak ada kat rohana berarti tengah-tengah sakai na nako artinya na karena kai minah hana na dang terhana nyo ada na pi durinya keun hana nako yang tiga na kerim anda pun na pi nako me ada periksa urinya hana pun na pi yang na Allah dala ada yang na rumah ke rumah kanya rumah tanya nako hana pun na kadang leng motor kanya ngana ma puci hana ba urinya lain lagi hana mana ba katanya nako di urinya karena barang na liah gada hana carang liah bangai ciu kira urinya nako itanya carang liah bangai tak keun carang nako di urinya carang liah bangai nako kenapa bangai karena mengalih perasaan tagai sebelum punya ilmu orang bodoh namanya sesudah punya ilmu orang alim namanya nako makan carang ku mubahna nako masih kecil anak siapa kalau sudah gede ayah siapa dikatakan padahal orang seduh nako Badang damang tikula ti puan yang ikut. Ada yuk tikula ti puayah nako. Ada kaputeo ti pone urang thot nako. Itu bukan dalam artinya lain ayah, lain nek, lain anak nako. Sama aja. Maka dianggap itu bukan tiga orang nako, tetapi satu dia. Posisi kecil anak, posisi kedua ayah, posisi lebih itu kakek nako. Posisi na karena hana lihana, posisi hana karena kagadana nako. Yang dua bakri Allah itu tidak ada. Pakanna Tuhan karena kagadana bukan. Pakanna Tuhan dan rohana ket, maka yang ada hanya Allah. Nyoba urunyo na payah tawi Quran sampai ke diniku. Dan perisa pada boceh pada rohana niku. Kurang plus kurang yang ket, minyanya 10%, nyoba urunyo sampai lepu piniku. Lagi lahi mau mak niku. Oleh kerana demikian para hadirin sekalian jamaah yang terhormat, tidak ada persengketaan antara satu dengan lain, tetapi ini kalimat di sini letaknya, ini kalimat di sini letaknya. Mudah-mudahan mempertempatkan bahasa pada tempatnya, sungguh tidak akan terjadi memang perselisihan. Kebuh contohnya mangai umpun beuduk nako. Dawa pemain olahraga nako. Pada dawa anggota olahraga 22. Instruksi Pak salah. Padinya betul 12 nako. Instruksi lain salah Pak, yang betul peut nako. Pakan betul ni salah dalam 22. Ilung ke olahraga bola kaki, olahraga bola voli lembaga. Maka ada orang salah. Idang kapi lepe ilung kanya lemangsul badminton lembaga. Yang dah yang betul nako. Yang nak pakai mentang buat ada depan nako. Beginilah dulu kalau memang mau cari bagaimana kira-kira bagi jumlah anggota punya olahraga. Tanya dulu olahraga apa? Bola kaki, menyana urung pegah 20 peut yang salah nako. Bola badminton menyana urung pegah kira-kira ajih kan menan 8, salah jid. Volley menyana urung pegah peut, salah nako. Jadi oleh kerana ini kan jangan memutuskan kesimpulan sebelum menentukan hukum. Maka kehendak adalah hukmu ala syai'i far'un an tasawwuri syai'. Meletakkan sesuatu kesimpulan atas suatu kejadian, periksa dulu akar permasalahan. Kalau akar permasalahan belum selesai, jangan dulu menjadi perdakwaan itu. Sehingga inilah yang kira-kira berhubung pekenci dakwah, mungkin bandua ada sentuh itu. Bandua ada sentuh, menyawat saja hirau hanai go atu, hirau hanai go mayu itu. Yang dekat barang kerih bakri, bandua ada butuh itu. Maka inilah tidak perselisihan antara orang-orang dulu yang alim. Orang-orang pemerintah ada apa kan? Bandung pakai ego bandua keren. Hinau idu. Menyamano tekalum sirau hendak pakai urang. Para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, mudah-mudahan kajian kita pada hari ini kita pergi di sini. Mungkin dalam pertemuan kali yang ketiga nanti kita lanjutkan sesudah Allah dengan alam sama-sama ada, tapi beda Allah dengan alam pada ada beda dan pada Allah yang ada beda. Yang maksud dengan ada perbedaan adalah perbedaan pada permulaan,
dan perbedaan pada dawaman. Kenapa beda? Karena ada manusia itu dengan ada orang lain, dan kan ada Allah Ta'ala tidak mengikat kepada yang lain. Maka yang satu ada karena ruh gaib, yang satu ada karena hana gaib. Maka antara lijik kena beda juga, yang satu perlek ke gaib dan yang satu hana perlek ke gaib. Oleh kerana yang kena perlek ke gaib iaitu bayar taduk, bat taduk. Itu hanya karena hana perlek ke gaib. Langit dah tidak perlu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.